Ardiansah, dengan adanya rakerdapan ini untuk mendukung Pak Ardiansah maju Bupati Kabupaten Kuburaya ini, bagaimana Pak Ardiansah persiapannya Pak Ardiansah? Ya, pada hari ini kita melaksanakan rakerda di depan Kabupaten Kuburaya, ya, yang mana akan menelurkan beberapa rekomendasi. Ya. Pertama, bagaimana kesiapan kita untuk menyambut pemilihan legislatif, pilpres dan pilkada. Kedua, tentu ada rekomendasi yang berkaitan dengan capres dan cawapres. Nah, salah satu rekomendasi ini, salah satu yang akan dibahas masalah tentang persiapan di pilkada. Tentunya kita mengharapkan ada rekomendasi, yaitu bagaimana kesiapan kader-kader Partai Amanat Nasional untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati. Seperti itu. Dengan survei yang bupati sendiri, tentunya dari PAN juga surveinya cukup bagus untuk Pak Ardiansah dalam bupati ini. Nah, tentunya di dalam maju bupati ini ada misi dan visi tersendiri bagi Pak Ardiansah. Ya, seperti apa, Pak? Kalau kita ingin, saya khususnya saya yang mencalonkan bupati, tentunya ada tujuan visi misi. Ya. Kita ketahui Kabupaten Kuburaya ini merupakan salah satu kabupaten yang terkaya di Kalimantan Barat. Ya. Ada Kuburaya, ada petani, ada nelayan, ada aset wisata. Nah, ini semuanya harus kita garap, kita gali secara maksimal dalam rangka untuk meningkatkan PAD. Karena potensi di Kuburaya ini, potensi untuk menggarap PAD ini masih belum digarap. Bayangkan kalau kita garap potensi PAD yang ada di Kuburaya bukan hanya 1,4-1,5 triliun APBD kita, tapi bisa mencapai 1,7, ya, 1,7, bahkan bisa melebihi dari kabupaten-kabupaten yang lain. Cuma masalahnya kita ini mau menggarap atau tidak potensi-potensi yang ada di Kuburaya ini. Nah, saya melihat gini Pak, dalam misi dan visi Pak Ardiansah itu kan ada tentang pemuda-pemuda nih yang sudah tamat SMA dan juga dari universitas. Tentunya pemuda-pemuda yang sudah selesai sekolah dan kuliah ini tentu harus ada tempat nih Pak Ardiansah untuk mengurangi pengangguran. Tentunya akan diciptakanlah lapangan pekerjaan ini. Ya. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi begini, tentunya dalam untuk mendapatkan itu menciptakan lapangan kerja, salah satunya kita harus fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Nah, kita perlu tingkatkan ya, untuk sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan yang lain-lain. Nah, kita selama ini untuk peningkat sumber daya manusia masih belum kita lakukan maksimal. Misalnya katakanlah di bidang kesehatan. Kita bidang kesehatan itu paling tidak di Kuburaya ini setiap tahun harus menyekolahkan anak-anak kita yang pintar untuk menjadi dokter. Dan ini sudah dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain, kota-kota lain. Nah, Kuburaya boleh kita mulai ya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, yaitu kita bisa menyekolahkan anak-anak kita untuk menjadi dokter, yang mana dokter ini yang sudah jadi akan siap untuk ditempatkan di wilayahnya masing-masing. Artinya dokter yang putra daerah. Nah, dengan pariwisata nih Pak Ardiansah, kan Pak Ardiansah sudah membuat rumah adat Bugis dan juga Pak Ardiansah sudah menyiapkan kapal pesiar tentunya untuk pariwisata Kabupaten Kuburaya. Nah, ini sudah jalan ya Pak Ardiansah? Ya, kita saya sudah bangun ya tempat wisata di Kecamatan Tatap ya. Itu silakan untuk datang ke sana. Nah, di Kabupaten Kuburaya ini tempat hasil wisatanya sangat luar biasa. Kita ada pantai, kita ada gunung ya. Ini semuanya bisa digarap secara maksimal. Dan banyak sekali aset-aset wisata yang betul perlu kita garap. Insya Allah kita akan menjadikan wisata ini merupakan aset kita, tempat juga untuk menggali pendapatan asli daerah melalui wisata-wisata. Kalau wisata kita bagus, otomatis yang lain pasti ngikut. Perhotelan pasti ngikut, restoran pasti ngikut, penginapan pasti ikut. Ini dia akan secara otomatis yang sumber-sumber dari lain-lain itu akan mengikuti semuanya. Seperti itu.
Wisata apa yang udah di Pak Ardiansyah bangun di Kuburan ini Pak Ardiansyah? Ya kita ada bangun satu-satunya rumah adat ya, rumah adat Bugis, Soraja namanya, rumah adat Bugis, Soraja di situ ada kapal pinisi, ada tempat penginapan dan ada tempat kita kebudayaan lain, dan kita juga sudah katakan di Kubu misalnya kita sudah merehab Keraton Kubu. Silahkan datang ke Keraton Kubu yang dulunya tidak bisa untuk berselfie, sekarang bisa digunakan untuk berselfie. Terima kasih Pak Ardiansyah.